Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Tapi sebelum itu, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu, apakah kamu tahu nilai dari sin 75 derajat dan cos 105 derajat? Nah, jika kalian perhatikan, bahwa 75 derajat dan 105 derajat ini bukan termasuk dalam sudut istimewa. Tetapi jika kita uraikan, ternyata 75 derajat dan 105 derajat ini bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa. Misalkan 75 derajat itu bisa kita bentuk dari penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian 105 derajat itu bisa kita bentuk dari penjumlahan 60 derajat ditambah 45 derajat. Berarti untuk mencari sin 75 derajat, itu bisa saja kita mencari dengan menggunakan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Tetapi, akan ada pertanyaan lanjutan. Apakah sin 45 derajat tambah 30 derajat itu sama dengan sin 45 derajat tambah sin 30 derajat? Nah, ini jawabannya tidak. Jadi untuk mencari sin 45 derajat tambah 30 derajat itu tidak bisa langsung dengan menggunakan sin 45 derajat tambah sin 30 derajat. Tapi kita harus membutuhkan suatu rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Untuk itulah kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, pertama kita uraikan terlebih dahulu rumus-rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Pertama untuk sinus, rumus untuk sinus A tambah B itu dijabarkan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian untuk sin A kurang B, rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi rumus ini ada polanya ya, sengaja saya beri warna kuning dan orange untuk bisa lebih mudah menghafal polanya. Jadi polanya adalah sin cos sin cos sin. Jadi sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Dan jika ditambah maka di sini juga akan kita tambah. Kemudian apabila ini kita kurang, maka tandanya juga kita kurang. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Kemudian, adapun rumus kosinusnya adalah cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Oke, jadi sekali lagi perhatikan rumusnya. Cos A tambah B itu sama dengan cos sin ya. Cos sin. Jadi ada polanya cos sin. Dan ini yang perlu kita perhatikan kembali. Jika di sini tambah maka di sini dikurang ya. Kalau di sini dikurang maka di sini ditambah. Ini agak berbeda dengan rumus sinus sebelumnya. Jadi ini rumus untuk kosinus. Kemudian rumus untuk tan A tambah B rumusnya adalah tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Kemudian rumus untuk tan A kurang B sama dengan tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Nah, ini yang kita gunakan untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut pada tangan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Nah, pertama kita kerjakan terlebih dahulu sinus 75 derajat. Nah, sinus 75 derajat itu bisa kita uraikan menjadi sin 45 derajat tambah 30 derajat. Karena 45 tambah 30 itu sama dengan 75. Nah, jika kita perhatikan ini merupakan jumlah dua sudut pada sinus. Nah, seperti yang kita ketahui rumusnya adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti untuk sin 45 derajat tambah 30 derajat, kita bisa ketahui bahwa alfanya sama dengan 45 derajat dan B-nya sama dengan 30 derajat. Sehingga sin 45 tambah 30 bisa kita uraikan sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Lalu kita masukkan nilai dari sin 45 derajat. Sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Lalu kita tambah cos 45 derajat 1/2 akar 2. Dan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Lalu kita kalikan. 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Akar 2 dikali dengan akar 3 itu sama dengan akar 6. Lalu kita jumlahkan dengan 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Lalu 1/2-nya kita
tulis kembali. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Lalu kita bisa faktorkan 1/4-nya. Jadi bentuk ini bisa kita faktorkan 1/4-nya seperti ini. Jadi 1/4-nya kita keluarkan, lalu buka kurung, akar 6 ditambah akar 2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan bentuk sederhana dari sin 75 derajat, yaitu 1/4 dikali akar 6 tambah akar 2. Sekarang kita lanjutkan mencari cos 15 derajat. Nah, cos 15 derajat itu bisa kita uraikan menjadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Karena 45 derajat dikurang 30 derajat itu sama dengan 15 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus selisih sudut dari kosinus itu seperti berikut, yaitu cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Sehingga untuk cos 45 derajat dikurang 30 derajat itu bisa kita uraikan sebagai berikut. Yaitu cos 45 derajat cos 30 derajat tambah sin 45 derajat sin 30 derajat. Karena A-nya sama dengan 45 derajat dan B-nya sama dengan 30 derajat. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, sampai sini lalu kita masukkan nilainya satu persatu. Yaitu 1/2 akar 2 untuk cos 45 derajat, kemudian cos 30 derajat itu 1/2 akar 3, lalu kita tambah sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2, lalu sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Lalu kita kali seperti sebelumnya, sehingga kita peroleh 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Nah, 1/4 itu diperoleh dari 1/2 kali 1/2, yaitu 1/4. Lalu akar 2 kali akar 3 sama dengan 1/6. Dan 1/4 ini kita peroleh dari 1/2 kali 1/2 dapatnya 1/4. Lalu akar 2-nya kita turunkan seperti ini. Lalu dari sini bisa kita faktorkan 1/4-nya. Sehingga kita peroleh bentuk 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Sampai sini kita akan melihat sebuah kesamaan, yaitu ternyata sin 75 derajat itu sama dengan cos 15 derajat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini kesamaan yang kebetulan saja atau memang seperti itu adanya? Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa salah satu cara untuk mencari nilai cos itu bisa kita gunakan rumus cos X sama dengan sin 90 derajat dikurang X. Jadi untuk mencari cos X kita bisa gunakan rumus sin 90 derajat dikurang X. Berarti untuk mencari cos 15 derajat, kita bisa gunakan rumus sin 90 derajat dikurang 15 derajat. Dan sin 90 kurang 15 derajat itu sama dengan sin 75 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa cos 15 derajat itu sama dengan sin 75 derajat. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 2. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan A adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah A. Nah, pertama kita harus ingat karena yang ditanyakan adalah sin 30 derajat tambah A dan ini merupakan jumlah sudut pada sinus sehingga kita gunakan rumus ini. Sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Berarti untuk mencari sin 30 derajat tambah A, kita bisa uraikan seperti ini. Sin 30 derajat tambah A sama dengan sin 30 derajat cos A ditambah cos 30 derajat sin A. Sesuai dengan rumus yang sudah kita punya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu berapa nilai dari sin 30 derajat. Nah, tetapi kita belum punya nilai dari cos A. Yang kita punya dari soal itu baru nilai dari sin A. Nah, bagaimana cara mencari cos A? Nah, seperti materi kita sebelumnya, karena kita sudah punya sin A, cara mencari cos A itu bisa kita gunakan segitiga bantu. Caranya kita buat terlebih dahulu segitiga siku-sikunya sebagai berikut, di mana sudutnya adalah sudut A. Nah, karena sin itu sama dengan depan per miring, jadi sin itu adalah depan per miring, jadi bisa kita tulis sisi depannya itu adalah 3, kemudian miringnya adalah 5. Nah, sekarang kita cari sisi sampingnya. Berdasarkan triple Pitagoras, maka kita peroleh sisi sampingnya ini sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari nilai dari cos A. Nah, cos A-nya itu, oh ya, kita harus perhatikan juga ya, perhatikan juga kuadrannya.
Di sini dikasih keterangan bahwa A itu adalah sudut lancip. Nah, sekedar informasi bahwa lancip itu merupakan kuadran 1. Jadi sudut lancip itu berukuran 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu merupakan sudut yang berada pada kuadran 2 atau sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, karena A adalah sudut lancip, berarti semua nilai trigonometri pada sudut tersebut itu bernilai positif karena berada pada kuadran 1. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa memperoleh bahwa cos A itu sama dengan 4/5, yaitu samping per miring. Nah, jadi kita dapat 4/5. Karena kita sudah punya cos A, jadi ini bisa langsung kita kerjakan. Sin 30 derajat itu sama dengan 1/2, cos A-nya sama dengan 4/5, lalu cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3, kemudian sin A-nya ada di soal yaitu 3/5. Lalu kita perhatikan ini bisa kita bagi ya, 4 bagi 2 ini hasilnya 2, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 2/5 ditambah, nah ini bisa kita kalikan, 3 kali 1 itu sama dengan 3, 5 kali 2 ini sama dengan 10, lalu akar 3-nya tinggal kita tulis ulang. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari sin 30 derajat tambah A itu sama dengan 2/5 ditambah 3/10 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari cos 100 derajat, cos 10 derajat ditambah sin 100 derajat, sin 10 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus ingat rumus ini. Jadi jika kita perhatikan ini kan ada kemiripan ya. Polanya cos-cos, sin-sin. Nah, ini juga cos-cos, sin-sin. Berarti sebenarnya dengan memperhatikan ini bisa kita ibaratkan bentuknya seperti ini, di mana A-nya itu sama dengan 100 derajat dan B-nya sama dengan 10 derajat. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bentuk cos A cos B kan cos A cos B tambah sin A sin B itu sama dengan cos A kurang B. Berarti untuk cos 100 derajat kali cos 10 derajat tambah sin 10 derajat sin 10 derajat itu juga bisa kita ubah menjadi cos A kurang B. Di mana A-nya 100 derajat dan B-nya 10 derajat. Sesuai dengan rumus yang kita sudah punya di awal. Nah, dari sini kita bisa ubah bentuk cos 100 kurang 10 itu menjadi cos 90 derajat. Dan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, dari situ kita sudah memperoleh hasil akhirnya yaitu sama dengan 0. Oke, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Kita lanjutkan di nomor 4 dan selanjutnya pada video selanjutnya. Kemudian untuk penjelasan rumus tersebut nanti kita akan jelaskan pada video yang terpisah. Jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka silahkan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan atau request tentang materi yang ingin dijadikan sebagai video pembahasan pada video selanjutnya, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.